Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin bashiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, yang mana dua perkara ini apabila ada di dalam diri kita sehingga kita sampai kepada maksud kita, dan alhamdulillah itu ada kepada kita semua pada hari ini. Dan Allah kumpulkan kita di dalam majlis ilmu, yang majlis itu Allah sebut-sebutkan di dalam arasy-Nya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salawat beserta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari keluarga yang mulia. Wa taqallubaka fis sajidin, dari keluarga yang mulia, namun Allah kekalkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisababil Quran. Karena adanya Al-Quran sampai sekarang kita mengenal baginda Rasulullah. Al-Quran mu'jizatun aqliyun, mu'jizatun aqli yang bersifat akal, sedangkan mu'jizat yang lain itu bersifat hissiyun. Bersifat hissiyun itu bersifat yang bisa dilihat, bersifat yang bisa dirasa pada zaman tertentu. Sedangkan aqliyun, selama orang itu masih berakal sehat, selama itu akan merasakan mu'jizat Al-Quran. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sidang jamaah subuh di masjid Darus Baitus Salihin, Ustaz ya. Minta maaf saya ini masih talib. Sidang jamaah subuh Baitus Salihin oleh Karing yang dirahmati oleh Allah. Sebenarnya saya berbicara di sini belum pantas. Yang pantas itu Ustaz Ihsan. Beliau senior saya, beliau guru saya. Beliau yang pertama sekali, bahkan Syekh itu sering menceritakan kaifa halul ihsan, bagaimana kabarnya ihsan, bagaimana kabarnya ihsan. Syekh, baik itu Syekh Ayub ataupun Syekh Abdul Qadir. Beliaulah pembuka orang Aceh di sana. Salah satu pembuka sampai sekarang adanya Saha Aceh itu, berdiri Saha Aceh itu sudah santai sekali. Kalau orang Aceh sekarang sampai ke Mesir, tahun 1 itu masuk belajar Quran, masuk belajar ilmu alat. Itu guru-guru pertama yang mengenalkan ke orang Aceh itu Ustaz Ihsan. Kami ini hanya pelanjut saja. Baik, sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Ketika kita belajar, ketika kita membahas tentang Al-Quran, tidak terlepas dari dua hal saja, lafzan wa ma'nan, pengucapan dan maknanya. Tidak terlepas dari itu. Kenapa? Karena ketika dikatakan ma'nan saja, itu hadis qudsi. Hadis qudsi yang diriwayatkan kepada kita itu maknanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan lafzannya, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Qur'an lafzan secara pengucapan dan secara maknanya itu dari Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Mubarak sering mengatakan, sering kita dengar, al-isnadu minad din. Isnad, sanad itu daripada agama. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalaulah tidak ada sandaran keilmuan itu dari gurunya, laqala man syaa ma syaa. Siapa yang bisa ngomong sesuka hatinya berbicara tentang agama. Nah, itu pertama. Al-Quran itu sampai kepada kita, dua hal ini, lafzan wa ma'nan ini, secara lafaz dan makna ini ada jalurnya. Ada yang disebut jalur mantuqah, dua juga. Jalur mantuqah, jalur pengucapan, kita ucapkan. Jalur yang kedua disebut jalur maktubah, jalur tulisan. Jalur mantuqah, jalur pengucapan ini 3 proses saja. Simple, 3 proses. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil dari Jibril alaihi salam, bertalaqi kepada Jibril. Wa innaka latalaqqal Qur'an
min ladun hakimin khabir. Ya Ustaz ya. Nah, Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin wafat, mau wafat Nabi di dalam Ramadan itu mengulang 2 kali. 2 kali khatam Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau. Itu proses pertama. Proses kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat ketika wahyu itu turun, menyampaikan kepada sahabat lafdhan wa ma'nan, apa adanya. Mana bukti apa adanya? Contoh, qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu huwa dhamirnya itu Allah. Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Kalaulah itu lafaz dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lafaz itu tidak qul huwallahu ahad, Allahu wahid, Allahu ahad, tapi kata di situ qul huwa, menunjukkan Nabi hanya menyampaikan saja apa yang sudah diturunkan. Itu satu. Setelah itu lafaznya itu diambil oleh sahabat, dan sahabat ini orang Arab. Seperti Nabi ucapkan juga, ditashihkan oleh Nabi juga, disampaikan kepada tabi'in. Di sini banyak sekali model tabi'in ini. Sudah mulai futuhat Islam, sudah mulai pembukaan Islam, ada di Persia, ya Ustaz ya, ada di Rom, ada di mana-mana. Nah, kalau nengok Ustaz Islam lupa maklumat saya. Kalau nengok Ustaz Ihsan malu rasanya ngomong sama di depan guru. Setelah itu datanglah ulama kita membuat kaedah-kaedah tajwid. Kenapa? Karena sudah datang orang a'jam masuk. Di proses yang ketiga inilah lahir ilmu tajwid. Lahir ilmu tajwid yang bermakna jawwada yujawidu, itu hassana yuhassinu tahsinan, perbaikan, memperbaiki. Orang a'jam ada juga ta, orang a'jam ada juga bo, ada juga to misalkan, ada juga a. Tapi bagaimana a orang Arab ini, a yang dibawa oleh Rasulullah itu bisa kita tiru? Lahirlah ilmu tajwid setelah itu. Bisa kita pahami, berarti ilmu tajwid itu didahulukan apa? Tatbiqiyan, praktek secara langsung yang diambil dari guru ke guru. Baru kita bisa belajar teorinya. Itu 3 proses. Selanjutnya, bagaimana Al-Quran itu sampai kepada kita secara maktubah, secara penulisan. Al-Quran sampai kepada kita secara penulisan 5 tahapnya. Pertama, ketika Nabi SAW turun wahyu, Nabi memanggil Zaid ibn Thabit. Itu yang sering dipanggil oleh Nabi. Kata Zaid ibn Thabit, kuntu aktubal wahya 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yumli alayya. Dulu saya itu yang menuliskan wahyu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun wahyu. Saya yang menuliskan. Wa huwa yumli alayya, dan Rasulullah sendiri yang mengimlakan kepadaku. Rasulullah sendiri yang mendiktekan. Fal Jibrilu hadirun, dan Jibril masa itu hadir. Kalaulah ada syubhat yang mengatakan bagaimana Rasulullah mendiktekan sedangkan beliau ummi, apakah Jibril ummi? Tidak. Jibril hadir ketika itu. Dan proses yang kedua, ketika terjadinya perang Yamamah, itu hancur semua, orang habis semuanya. Pada masa Abu Bakar, datang Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ini sebaik-baik bid'ah, ini sebaik-baik, maksudnya di sini sebaik-baik perbuatan yang baharu yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala dituliskan kembali. Pengumpulan saja ditaruh di rumah Hafsah ya. Setelah itu di masa Utsman, Khalifah Utsman ibnu Affan ini banyak sekali futuhat Islam. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Basrah, ada yang ke Madinah, ada yang ke Kufah, ya kan? Ada yang tinggal di Mekah. Dan terjadi khilaf antara ulama-ulama qiraat, antara sahabat-sahabat, sehingga takut sahabat ini bagaimana ceritanya? Nanti terjadi permasalahan seperti permasalahan Yahudi dan Nasrani. Mereka
mendakwa tabir-tabiro. Nyo yang betul. Karena sebagian mereka mengatakan begini, Al-Quran itu begini bacaannya betul, Toha. Enggak, bacaan saya baca dari guru saya Tehe. Enggak, bacaan guru saya baca Toha pakai saktah. Akhirnya datang Uthman bin Affan membuat sebuah lajnah resmi, dikumpulkan lagi semua sahabat yang ada tulisan ada namanya tulisan syakhsi, ada namanya tulisan rasmi. Tulisan syakhsi, sahabat itu menulis sendiri ketika talaqi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syakhsi namanya. Tulisan pribadi. Ada yang namanya tulisan rasmi. Nabi sendiri yang memerintahkan seperti Zaid bin Thabit, ataupun Nabi mengikrarkan tulisannya. Itu dikumpulkan yang mana? Yang rasmi, tidak yang saksi. Yang saksi inilah yang dibakar itu. Dibakar, dikumpulkan, dituliskan kembali, dikirimkan satu mushaf misalkan ke Basrah, satu mushaf misalkan ke Kufah, satu mushaf misalkan ke Yaman, satu mushaf ke Mesir, begitu. Dan dikirimkan itu sesuai dengan apa yang dengan satu orang mukri, satu orang perawinya. Di sinilah walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Di sini juga kita melihat bagaimana nazala al-Qur'anu bi sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara minhu. Al-Qur'an itu turun dengan 7 huruf, bukan 7 qiraat. Huruf ini ikhtilaf ulama, sampai diitqan tak salah saya 36 qaul. Ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan 7 huruf ini 7 qiraat sekarang. Ada yang mengatakan 10 qiraat. Ada yang mengatakan 7 huruf ini bermakna taktsir, memperbanyak, karena bahasa dalam Quran itu dan bahasa sering dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering 7. Ya kan? Sering 7. 7 hari. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum 70 marrah. Fala yaghfirallahu lahum 70 marrah. Pakai 7 lagi. Ini menunjukkan banyak. Ada ulama mengatakan seperti itu. Ada Imam Fakhrul Razi, pengarang tafsir Mafatihul Ghaib, mengatakan ini sab'u aujuhin. Banyak wajah. Banyak wajah itu apa? Banyak jalannya. Sab'u aujuhin, makna 7 huruf ini sab'u aujuh. Ada kita lihat dari lahajat. Lahajat itu dialek ya. Kalau kita misalkan banyak juga dialek kita ni. Kalau dialek kami di Barat Selatan, menan, kau menan. Menan. Begitu juga dialek orang Arab itu banyak. Orang Arab itu tidak bisa bilang sa, ada se dia bilang. Tidak bisa bilang misalkan mu'minun, tidak bisa bilang hamzah. Dijelaskan mu'minun, tidak bisa bilang mu'minun. Akhirnya pada masa kita balik ke awal pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu turun itu 1 huruf saja, 1 gaya bahasa turunnya Al-Quran itu dengan bahasa Quraisy, 1 gaya bahasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Allah, ummati fihi ajuzun, ummati fihi kadza wa kadza. Ya Allah, umatku ini ada yang sudah tua, ada yang bekerja, ada yang pedagang, tak sempat fokus untuk mengambil satu lahajat. Contoh orang tanya, orang Aceh Raya mesti. Mesti apa? Puasa. Tak bisa dia bilang puasa, tak bisa. Kapaksa dia. Payah latihan ni 20 euro tak pegah puasa benda. Kan hebat makna dia sama. Bila ke Allah Tuhanku, betul untuk model gaya lagi nanti. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengumumkan 2 gaya, 2 model. Akhirnya turun sampai 7 model. Di situ ada yang mengatakan 7 model qabail. Qabilah lahajat qabilahnya cok malum. Dan ingat, semuanya itu dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan pada masa itu ada Zubair bin Ka'ab. Zubair bin Ka'ab ini sahabat yang luar biasa mutqinnya dalam Quran. Duduklah beliau tengah duduk dalam tiang masjid ya. Tamong sahabat tidak. Dia baca ada. Dia baca ayat yang dia hafal oleh Zubair, dia store buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda cara baca ni. Hai, ka beda ko. Tamong tidak dia baca ayat yang sama, ka beda dalam cara baca ni. Hai, beda. Fahabastuhuma kendik Zubair. Lomat bandua lomai bat Nabi. Keperahnya kagak kerang Quran hantong ke baca lagi. Kendik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra. Aci baca. Ke baca ada lagi roh ke? Tidak ada aci baca kan Nabi. Ke baca ke lagi. Ke kendik Nabi sallallahu alaihi wasallam hakadha unzila. Lagi yang kebetulan Allah Subhanahu wa taala. Terkejut Zubair. Hai. Kepegah di Zubair lontrok syak keraguan pada masanya, lagi keraguan yang hantum le merumpok bahkan di masa jahiliyah. Ragu Zubair. Tak tu banyak ke ban tiga kepegah mana? Tiga kepegah. Mesti fa amana lahu lut. Tiga kepegah fa amana lahu lut. Nya ke mana? Pegahnya tiga. Pegah bak tengkunya panjang. Tengku je ke panjang tak. Ni ya. Ke mana? Faqra'u ma tayassara. Baca yang pak mudah ke? Kiban baca Musa. Mudah kan angka kan? Kiban baca Musa angka mana? Kiban mudah. Hanya makna faqra'u ma tayassara. Halihnya gekun dia Zubair. Jadi kiban cik Rasulullah. Gejar Rasulullah ke mak dada Zubair. Gepegah di Zubair radhiyallahu anhu, itbir ulun. Getebit ulun syak ka'annani arallah kendik Zubair. Lagi lun kalon Allah kira ke putron wahyunya maklun, yakin lun lanyan hana keraguannya gadoh hana tom balik ilih maklun. Setelah dimat dada dari Rasulullah SAW. Nah, itu sedikit. Kita balik di masa Utsman. Masa Utsman, Zubair Utsman bin Affan mengumpulkan tulisan-tulisan itu, menuliskan kembali, mengirimkan satu orang guru untuk menyimak hafalan di Basrah. Guru yang ini nanti beliau ini mengambil dari Rasulullah karena mungkin kabilah fulan Musa duduk lama di Madinah misalnya. Kabilah fulan lagi Musa duduk lama di kabilah fulan. Akhirnya tersebarlah qiraat itu. Pada hakikatnya dia itu nanti ketemu sama-sama orang muslim dari mana? Dari Mesir. Oh, dari Mesir. Gimana coba baca Quran? Terkenallah dengan Imam Warash. Kenapa Imam Warash? Beliau dari Mesir. Ada beliau satu mulazamah di Madinah. Terkenal Imam Nafi' di Madinah. Kenapa Imam Nafi'? Karena Imam Nafi' ini mulazamah dengan Al-Quran, menyimak Al-Quran bertonton bahkan 20 lebih, bahkan 40 tahun hantalah dun. Duk Imam Nafi' mulazamah. Murid beliau banyak. Gaya beliau baca, ya gaya beliau mengambil dari sahabat yang mengambil dari Rasulullah model itu. Akhirnya setelah tabi'in datang Imam Syatibi mengumpulkan ilmu qiraat itu menjadi 7 imam saja. Tabarru'an untuk kata-kata 7 tadi. Kenapa dikumpulkan 7 ini? 7 ini qurra'nya, pembacanya, bukan model bacaannya. Contoh, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Allah turunkan 2 model. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. 2 model ini sahabat ada tabi'in para qurra ini misalkan 5 yang merawikan Maliki Yaumiddin, nanti 2 merawikan Maliki Yaumiddin, kan tidak berubah aujuhnya. Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin itu namanya aujuh, gaya model. 2 gaya model, perawinya kadang 5 model 1, 2 model ya kan, model kedua. Begitulah. Setelah itu 7 ini dinamakan dengan matan Syatibiyah. Matan Syatibiyah ini
Datang Imam Jazari setelah itu kekalan. Nyona le drote tambahan qurra masyhur mahana gebuh di Imam Syatibi. Na le bo. Munyo gebuh lam tu penaji masanya nam tertoro tu. Cuman pakong gebuh 10, pakong gebuh 7, ge pegah tu mimbabil kifayah. Sip tidak orangnya enggak trip untuk mewakili keseluruhan Al-Quran itu. Nah, bukan berarti 10 tu mau 20 boleh juga. Nah, tapi itu yang masyhur sampai sekarang dan itu sudah cukup. Tajak roknan jino. Gaga pegok aspa hamra barabadi tanyo. Kana ajalah. Tak ikutinya mentang. Dibuatlah ditambahlah 3 lagi. Abu Ja'far ditambah Khalaf Ya'qub. Imam Abu Ja'far, Imam Khalaf. Ditambah matan baru dengan matan Durrah namanya. 2 matan ini, matan Syatibi dengan matan Durrah ini digabung disebutlah qiraah sughra. Qiraah sughra ini meriwayatkan bacaan para imam tapi sebagian saja. Model sabuh agaknya diperiwayatkan. Misalnya Imam Hafaz baca qalu amanna. Cik Imam Hafaz baca qalu amanna 2 harakat kan. Sering kita dengar Imam Sudais kan 2 harakat saja Ustaz. Ustaz yang sering ke sana Ustaz kan 2 harakat dia baca Imam Sudais. Itu bukan di matan Syatibi. Geja Imam Jazari ge perawi mandum. Pupu yang ge baca di Imam Hafaz mandum ge perawi. Mandum ge Imam Hafaz nak ge baca meno, nak ge baca medih, nak ge baca meno, nak ge baca medih. Mandum ge perawi. Gebuh ke dalam qiraah kubra. Dan long gerau berarti long kalon qiraah kubranya aujuh cukup jai sampai long pegah. Syekh ulelun tikan tu. Si cukup jai. Tikan tu pegah ada Syekh hanapu pelapang je tikan tu nya. Habis ya. Cukup banyak. Disebutlah di matan Thayyibatun Nashr. Nah, begitulah sedikit gambaran tentang Al-Quran itu sampai kepada kita dengan kenapa dibuat oleh ulama dengan matan-matan itu supaya memudahkan orang setelahnya tidak meraba-raba lagi dengan ilmu rijal. Hana hek le danyo minta dengku. Nyompat orang qiraat, nyompat ahlul hadis. Nya ahlul hadis hana hek le Bukhari, Muslim. Tapi kau nya mendang. Tapi nya yang afsah, yang paling sahih. Wo kena ndak na hadis lain, na imam lain, na imam Tirmizi, na imam kisah macam tu kan. Menancitnya. Persis sama. Cuman di dalam keilmuan Islam di sini dibagi lagi menjadi 2. Apakah kita menjadi talib? Apakah kita menjadi sami'in? Ketika kita mau menjadi talib, mau menjadi penuntut ilmu, ikuti tahapan. Ada tahapan 2 juga, ilmu maqasid, ilmu wasail. Kita pelajari ilmu wasail dulu, baru kita pelajari ilmu maqasid, baru je ulama, baru je peluh matannya. Kalau kita menjadi mustami'in, kita mengambil intisari ataupun tajib asir mentang ataupun tajib juz mentang. Hana payah je ke urang Mekah juz. Hana payah je ke tanya tak pula lo macam tu. Hana payah. Tinggal jib juz je mentang. Yang sami'in. Lagi tanya mandum. Simple. Oh menan cara baca dha. Oh menan cara baca ta. Kaje tak mainkan kasih. Yang toh yang benar yang toh yang zaki, yang toh yang lebih keren, yang ikhlas lillahi taala yang kenyang. Karena tidak semua orang mampu ke situ. Kalaulah kita melihat tupai itu dari dia terbang, nyambangai tabe tupai. Tapi lihat tupai dari dia memanjat, lihat elang dari dia terbang. Kadang orang haik ke baca Quran memang, hanjik ke ke. Mekat cara. Mekat. Naurung gemekar go tabe. Ibu. Ya. Dibagi. Okey. Nah, kita masuk, alhamdulillah itu sedikit tentang pembahasan sejarah tentang Al-Quran sampai kepada kita. Setelah itu sedikit mungkin ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ketika kita mau tahsin Al-Quran. Ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu kita mengenal tariqah apa yang kita baca.
Itu yang paling pertama. Karena baik jauh dia. Bateta store bak gune, katakan qalu amanna gure ke salah. Padahal na Allah peraya na tron menan. Salah ji bukan bak aujuh. Bukan bak ke petron, tapi bak ton ni cok menan. Tariqah tanya ta baca tariqah Syatibiyah yang masyhur di Indonesia. Tariqah Syatibiyahnya mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, put 4 atau 5 harakat. Wajib munfasil, wajib muttasil, samaa, ya kan? Mad ketemu dengan huruf hamzah satu kalimat. Jenis seperti ini kenapa dinamakan wajib muttasil? Para sahabat perawi qurra sepakat dia mesti lebih dari tabi'i. Maka berkah wajib lebih dari tabi'i. Karena orang Arab punya tabi'inya pakai kepenan tabi'i mak tabi'i. Karena memang fitrah dia kekengan. Ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Hana orang Arab berkah ya Muhammadu hana. Fitrah tapi Quran khusus. Jadi yang lebih-lebih daripada fitrah dia berkah kadang-kadang wajib, kadang-kadang jaiz. Nyo yang wajib. Wajib lebih daripada tabi'i. Keun ke mad muttasil. Wajib muttasil. Mad wajib muttasilnya punya dari periwayatan Imam Syatibi 4 atau 5 harakat. 4 atau 5 harakat itu takarannya bagaimana? Ada orang mengatakan 4 kali ketukan boleh untuk belajar, tapi hakikat ilmunya bukan seperti itu. 4 harakat, 1 harakat bermakna 1 kali huruf itu keluar dari makhrajnya. 4 harakat 4 kali keluar huruf itu dari makhrajnya. Contoh Bismillah, ya kan? Kan mat apa itu? Mat tabi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah la, ya kan? Sama dengan kita mengatakan Bismillah la, Bismillah. Menyata pegah 2 ketukan. Ketukan lon dengan ketukan Abi beda. Ketukan Zaki dengan ketukan orang yang ke-70 tu beda. Jadi ceng di kebanci. Kalau lambat kita ucapkan disebut tahqiq bacaan kita itu. Tahqiq, bacaan lambat. Kalau cepat kita ucapkan huruf itu disebut hadr. Hadr. Bismillahirrahmanirrahim. Hadr. Munyo Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan tahqiq. Perbedaan bacaan tahqiq dengan hadr, lambat dengan cepat. Nah, yang pertengahan yang sering kita baca dalam salat itu pertengahan. Pertengahan disebut tawassut. Semua bacaan ini tahqiqkah dia, hadrkah dia, tawassudkah dia disebut tartil. Yang disebut Rasulullah warattilil Qur'ana tartila. Baik baca lambat, baca cepat, baca pertengahan, mesti huruf-hurufnya itu terjaga sifat, makhraj dan sifatnya. Yang kekal tartil. Ya? Setelah itu, setelah kita mengetahui tariqah Syatibiyah, yang perlu kita ketahui yang kedua apa? Itmamul harakah. Harakah dalam bahasa Arab ada 3. Fathah, dhammah, kasrah. Fathah kita buka mulut kita jangan terlalu lebar. Orang Arab itu membuka mulutnya seperti itu saja. Dan setiap huruf fathah belagainya bentuk muka. Kasrah kita turunkan rahang sehingga menghasilkan senyum. Bukan senyumnya itu yang kita fokuskan, tapi rahang bawah ini mesti turun. I, si, bi, ti, bi. Seperti itu semua. Misalnya kita summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mesti pas. Dhammah mesti kita mencongkan hurufnya. Abah dan Imam mesti kita mencongkan. Falan yatimmu illa bi dhammi syafatayn dhamma, kata Imam Tibi. Wa dhun hifadhi bin hifadhi lil fammi yatimmu. Munyo nekalan dhammah gah sempurna dhammahnya kecuali dengan memoncongkan mulut. Wa dhun hifadhi bin hifadhi lil fammi yatimmu. Kalau inhifad yang kasrah dengan inhifadhi lil fammi nyonya betul, rahang yang betul.
yatimmu, maka akan sempurna. Salah, hana sempurna. Kalau kita mau betul-betul belajar, di situ kita lihat. Munyo terpegah ilmu tajwid, rayuk tak. Apa yang kita perlu fokuskan sekarang? Fathah, dhammah, kasrah. Fathah, dhammah, kasrah. Itu dia talaqi. Itu dia yang disebut talaqi tatbiki, simple sekali. Simple. Bak dah prakteknya hek tak dapat. Tepat-tepatnya kau hek tu. Ya. Bulu-bulu hang dah lah nyanyi. Maka setelah itu kita melihat gunnah. Ada namanya itmamul harakah, setelah itu ada namanya azminatul gunan. Gunnahnya nun dan mim itu gunnahnya tidak bisa terlepas. Nun dan mim selalu ada gunnah. Karena makhraj nun dan mim itu termasuk gunnah. Walaupun ada khilaf ulama di situ. Kita tidak masuk ke situ. Ada gunnah namanya akmal, paling sempurna, kamil, sempurna saja, naqis, kurang, tapi kurang, angkas, kurang tak tahan, tapi tetap Yang kamil, akmal tadi, nun yang bertasydid, mim yang bertasydid. Nun yang bertasydid, mim yang bertasydid. Yang asal itu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Itu akmal. Contoh, Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Syai'in dengan inna itu mesti lebih panjang daripada syai'in gunnah. Hanjut takun Inna Allah ala kulli syai'in. Hanjut. Ada akmal, ada kamil. Pakon menang ke pegat dari ulama asli dia memang menang dekeun. Kemenang bukan no. Asli dia memang alihnya pada masa tabi'in ke pegat kaedah supaya Qurannya lebih terjaga. Asli dia memang menang. Inna lebih panjang daripada syai'in. Setelah itu ada gunnah kamil namanya. Gunnah kamil, gunnah yang sempurna tapi tidak sesempurna gunnah nun. Yang bertasydid tadi, mim yang bertasydid. Gunnah kamil itu huruf ikhfa. Seluruh huruf ikhfa kamil gunnahnya. Ada gunnah naqis, huruf izhar. Nun mati, mim mati merumpuk huruf izhar, gunnah naqis menduk. Kurang. An amana an gunnah puhan. An amana. Hanya dekat hanya an amana gunnah tapi kurang. Ada gunnah yang namanya angkas, paling rendah. Itu nun yang mutaharrik yang hidup, mim yang hidup, na. Ada juga nanti huruf. Ada huruf itu yang panjang ketika mati, ketika hidup huruf sama semua. A, ba, ta sama semua sampai ya. Ketika huruf itu sukun, itu berbeda. Ada yang panjang sekali. Ash, Ada yang pendek sekali. Aslinya qaf itu gitu. Ngakana berat hat elqu. Makanya dibilang qalqalah itu sifat aradhi, sifat yang datang kemudian. Obat daripada syiddah berat. Nanti ada sifat yang namanya sifat zati, ada sifat aradhi. Nanti kita masuk di sifat itu. Kalau ada pertemuan lain. Setelah itu ada huruf yang pertengahan. An pertengahannya nun, lin Umar, al, am, pertengahan. Itu semuanya yang keempat saya bilang tidak bisa kita lakukan kecuali dengan satu hal. Illa bi riyadati imri'in li fakkihi. Wa laisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadati imri'in li fakkihi, kata Imam Jazari. Tidak saya ketahui bagaimana cara untuk menerapkan itu semua kecuali dengan terus mengulang-ulangnya, mengambil dengan guru dan terus mengulang-ulangnya. Itu 4 hal yang perlu kita ketahui sebelum kita mahsud kepada tahsin. Baik, mungkin hari ini kita bacakan Al-Fatihah saja, ya, bacakan Al-Fatihah. Apa kesalahannya sedikit dan nanti kita lihat waktunya ya.
45 menit kan? Sudah habis ini. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di sini banyak kesalahan ni ra. Setiap dikata nirra jangan sampai niur. Ni ra. Tak bisa bilang nirra satu-satu. Ni ra. Latih seperti itu. Ni ra baru masukkan nirra. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti juga di sini banyak kesalahan sering tu bis tahan dulu. Tahan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Him sering di sini masuk ke hidung. Him. Turunkan ke bawah. Him. Di mimnya masuk ke hidung. Him. Capek kita mencari bagaimana cara turun. Pulangkan dia ke makhraj aslinya. Hi. Baru masukkan him. Begitu saja. Simple. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Sering di sini maliki maliki ya. Kiban hurufnya kedro-idrong ote tidro ke ya menyancit hurufnya ketika ditambung dalam kalimat hamubah. Huruf itu seperti orang. Ketika kita rapat orang dengan orang, apakah orang ini masuk ke dalam badan orang ni? Itu sudah hulul pula itu kan? Enggak. Dia tetap dia, tapi sama begini. Besari. Maliki yaumiddin. Itu yang disebut dengan Iqra'ul Qur'ana harfan, huruf demi huruf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Setelah baru naikkan suara. Jangan ditahan. Itu syiddah namanya. Jangan juga dikasih mat panjang. Iya. Naikkan suara sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Setelah itu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas si. Sering kita memoncongkan ya. Ihdinas si. Enggak. Za, sa, satu makhraj. Ujung lidah dengan antara gigi atas dan bawah. Sa, za, so. Menyatakan so kayaknya za mesti gigi sabah makhraj. Sa, za, so. Ihdinas si. Hanjit takkan si. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala. Buka ya. Wala baru masuk dhad. Wala bukan walad. Wala lagi biasa. Wala baru masuk istitalah dhad. Wala waladdallin. 6 harakat. Nah, ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim tapi ihtinan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin nyan monyo riwayah na orang meriwayatkan bismillah nak baca. Piuh ihtinan. Tapi menyodanya misalkan kita membaca Imam Hafaz membaca bismillah itu di raqam wahid ayat nomor 1 dan tak masalah juga mungkin ada mazhab lain.
Kalau kita baca bismillah secara zahar, itu ahsannya, baiknya kita sambung semua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kalau misalnya enggak ada nafas, berhenti situ kafin, cukup. Kenapa? Karena ayat itu, ayat Al-Fatihah itu memang 7 ayat. Tapi perbedaannya ulama itu, kalau yang ayat satunya Al-Fatihah, bismillah, basmalah, itu enggak dikira ayat lagi. Tapi kalau basmalah enggak dikira ayat, itu yang dua kita pisahkan tadi itu, antara itu ada ayat. Ayat 1, ayat 2. Nah, segitu mungkin. Saya mohon maaf banyak sekali ini, panjang, ya kan? Saya mohon maaf. Kita cukupkan saja. Kita cukupkan ya. Kita cukupkan. InsyaAllah mungkin ke depan baru kita mulai dengan tahsin praktek dan juga dengan Ustaz Ihsan nanti kan. Ada yang bertanya? Gimana? Tunggu Pak. Tidak mau tahu, ya. Pada pagi hari ini kami telah menerima berbagai masukan tentang sejarah Al-Quran, pembacaan Al-Quran dan sebagainya. Tapi saya ada hal yang selama ini terganjal di hati saya. Dan sudah saya tanyakan kepada para ulama juga, pernah kepada ketua MUI almarhum. Al-Quran ini diturunkan Allah untuk seluruh umat manusia. Iya. Bukan untuk perempuan, Islam saja, ya kan? Yang kedua, kalau menurut ini hemat saya, ya, itu sudah benar yang Ustaz katakan, baca dengan benar. Tapi apakah cukup dengan membaca, tapi tidak paham apa yang dia baca? Kalau dia tidak paham apa yang dia baca, bagaimana dia mengamalkan Al-Quran itu? Ya kan? Dia mungkin nggak tahu dia apakah ini perintah Allah, apakah ini larangan Allah, tidak akan tahu karena tidak paham. Bagi orang Arab tidak ada masalah karena itu bahasa dia. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, ini semangatnya luar biasa Pak ya. Masya Allah, betul. Bagaimana, pertanyaannya bagus sekali. Apakah cukup dengan baca? Kalau kita kan cukup dikatakan oleh ulama, itu namanya hukum tahapan. Dia ada hukum tahapan, ada hukum nihai. Hukum tahapan itu hukum dakwahnya. Contoh, Nabi SAW masuk sahabat, ada sahabat bilang ini, ya Rasulullah, nanti saya kalau masuk Islam tidak solat boleh? Rasulullah bilang apa? Boleh. Itu namanya hukum tahapan. Hukum tahapan. Padahal makiban tidak solat, ya kan? Tapi ketika masuk, Rasulullah dakwahkan lagi, solat lagi. Nah, di sini ketika kita belajar Al-Quran secara lafzan, secara capek kita mengucapkan itu kita tahapan pertamanya dapat 2 pahala. Pahala capek, pahala baca. Nah, dan bagaimana maknanya ini? Maknanya ini sama kayak kita tahsinkan lafaz, begitu juga kita tahsinkan makna kepada ulama. Dan kita lihat ulama ini sandaran gurunya kemana. Itu mesti jelas. Tidak bisa baca sendiri. Tidak bisa. Dan kalau kita mau belajar Al-Quran, kita tanyakan pada diri kita lagi, kita ini status sebagai sami'in atau sebagai talib? Kalau sami'in tadi langsung tanyakan, amalkan, selesai. Kalau sebagai talib, ikuti proses jenjang yang disebut manhajiyah, metodologi pendidikannya. Pertama dimulai dengan ilmu wasail, ilmu alat. Di situ ada nahwu, saraf, balaghah, mantik, usul fikih. Naik kepada ilmu maqasid, setelah itu ilmu maqasid ada fikih, tafsir, hadis, akidah. Baru bisa menyampaikan. Kalau kita sasukan dulu nih, kita mau jadi apa? Penyampai ataupun pendengar yang mempraktekkan. Kalau penyampai, cukup kita tahu di dalam Al-Quran itu misalkan dikatakan wa aqimus shalah. Kata-kata salat di situ tanpa ikatan apa-apa, berarti wajib terapkan. Wajib salat, dah salat. Cukup. Qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Cukup. Tidak perlu lagi kita tanya ahad, makna ahad kenapa enggak ditaruh wahid? Karena ahad nafiul adad, wahid bidayatul adad. Tidak perlu. Tidak perlu. Cukup satu makna yang kita ketahui, Allah itu satu, bukan kerbau, bukan kepinding, bukan apa-apa.
cukup. Nah, itu simpelnya. Nah, begitu Pak ya. Jadi tidak ada yang katakan cukup menghafal Quran saja nih. Kan sering orang itu ya, menghafal Quran tiba-tiba jadi mufti. Enggak. Menghafal Quran itu umpamanya kita membeli tanah. Dalam belajar ilmu, tidak mungkin kita beli kulkas dulu. Tanya nak bergerak rumah, tak beli kulkas, dia kepa kulkas mah. Yang kulkasnya ilmu far'iyan. Ilmu cabang. Kepa kulkas mah belum tak nak oleh. Hafal Quran ni, pepah makhrajul huruf ini. Paskan makhrajul huruf. Memang itu kata Syekh Ali Jumaah juga begitu. Bidayatul talibul ilm, permulaannya apa? Makhraj itu paskan, karena dia itu yang menampung semuanya nanti. Makhrajul huruf itu yang menampung semuanya. Lahajat Arab di situ, gaya bahasa Arab di situ, ilmu nahwu saraf di situ, semua situ menampung semuanya. Peluk je. Atau je ni apa tu wujud. Mana peluk tok? Petabai je, tawarkan air kepada orang lain. Kita punya air gelasnya saja. Orang minum kering, enggak ada air. Nah, itu ada hukum tahapan. Jadi, tapi kalau bilang hafal Quran bagaimana? Hafal Quran seolah-olah membeli tanah. Setelah itu bangunlah bangunan itu. Setelah itu baru ajak orang untuk dijamin, dapat jamin. Nah, itu logikanya seperti itu, Pak. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Fatihahnya diulang sekali lagi, tapi tidak saya syarah ya. Saya ulang lambat-lambat saja. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Bagaimana kita cukupkan ya? Kita cukupkan. Jazakumullahu khairan. Semoga menjadi asbab hidayah bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari Zaki Mubarak sendiri. Kepada Allah kita pulangkan semua perkara kita, kepada Allah juga kita kembali. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.